Saya udah beli bibitnya ini mahal. Iya. Nah, kamu orang beranak pinak di sini ya. Nanti kalau kamu orang udah beranak, nanti saya cinta mati terhadap Malaysia, negara saya. Tapi saya juga tidak mau melihat saudara saya yang di Indonesia direndahkan, bahkan dihina. Kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni sekarang. Nah, Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya rek dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang sebuah jalan di Indonesia yang tidak diperbaiki, tepatnya berada di Lampung ya para sahabat dan teman-teman. Dan mirisnya sekarang ini sudah media sosial sudah canggih, boleh kita membuat video dan diviralkan, nanti ditengok oleh Bapak Menteri-Menteri kita ya para sahabat dan teman-teman. Nanti dia akan menengok langsung, meninjau, akan diperbaiki macam itu ya kira-kira ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada sebuah video seorang TikToker juga dari Malaysia, dan mereka bercakap bahwa mereka sangat menjunjung tinggi dan sangat menghormati negara Malaysia karena mereka dibesarkan di Indonesia macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan mereka mengatasnamakan apabila memang ada yang mencaci maki atau yang merendahkan negara Malaysia Indonesia, mereka memang sangat geram macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman juga penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Let's go. gimana mau bagus jalanan. Iya, depan kantor bupati di wilayah Pemda ini aja hancur bor. Gimana mau ke kampung-kampung bagus? Udahlah, tebar lele aja saya di sini. Ya, bikin kolam baru. Alhamdulillah, akhirnya saya menemukan tempat yang tepat untuk ternak lele saya ya. Ini di lingkungan Pemda. Di jalannya aja kayak gini hancur lebur. Nah, kamu orang lihat, bisa bikin ternak lele. Kalau di sini jamin aman, karena apa? Bupati lewat, ASN lewat, pasti dia orang jaga lele saya. Nggak mungkin ini bakal rusak lagi kolam lele saya ya. Nah, buat kamu orang ASN ya kan, buat bupati, buat segala macam yang lewat-lewat sini ya kan, di lingkungan Pemda ini, tolong kamu orang jaga kolam lele saya ya. Kalau memang nanti lele saya udah gede, tolong jangan dipancing ya, tolong jangan diternak kamu orang, malah kamu orang bawa pulang ya. Ini lele saya soalnya, ini saya tebar sekilo, tolong kamu orang jaga ya. Jangan kamu orang rusak loh kolam saya loh ya. Saya udah beli bibitnya ini mahal. Iya. Nah, kamu orang beranak pinak di sini ya. Nanti kalau kamu orang udah beranak, nanti saya ini baru sejala kamu orang. Nah, bisa kamu orang lihat ya kan. Di jalanan Pemda aja bisa kita bangun kolam lele. Apalagi di daerah lain, ya kan? Di Pemda aja nggak diurus. Apalagi jalan kamu orang, woi, di kabupaten-kabupaten di dalam-dalam sana. Entah saya. Jadi buat kamu orang Lampung Timur, saya udah ada kolam baru di sini ya. Jadi buat kamu orang, jangan kamu orang rusak kolam saya, tolong jaga. Buat semua yang lewat sini pokoknya, oke? Insya Allah sampai kapanpun, sampai mati pun, Indonesia akan terus saya hormati. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah membesarkan saya saat saya kecil guys. So itulah, saya tidak mau melihat mana-mana orang pun di atas muka bumi ini coba menyakiti, coba merendahkan negara Indonesia guys. Oke, walaupun saya orang Malaysia, cinta mati terhadap Malaysia, negara saya. Tapi saya juga tidak mau melihat saudara saya yang di Indonesia direndahkan, bahkan dihina guys. Tapi ini yang saya baca, ini apa yang saya lihat sewaktu saya berkunjung ke wisata sejarah ataupun wisata museum-museum yang ada di Indonesia guys. Oke, yang pertama guys, kenapa Indonesia itu begitu sensitif apabila negaranya diusik ataupun semboyan Indonesia itu harga mati, NKRI harga mati. Oke, bising lah guys. Jadi saya jalan dulu di sini. Oke. Saya jalan dulu.
Assalamualaikum semuanya guys, selamat bergabung sebentar saja untuk hari ini. Okey, yang pertama guys, Indonesia itu dijajah ratusan tahun guys. Bermaksud di sini Indonesia yang dijajah dalam ratusan tahun, sekitar 340 tahun dijajah ataupun mungkin lebih. Minta maaf kalau saya salah guys. Apa yang pasti Indonesia itu dijajah ratusan tahun oleh penjajah guys. Dan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sangat sulit. Sebab itulah apabila Indonesia sekarang merdeka dan ada negara orang lain yang mengusik, merendahkan Indonesia, seluruh bangsa Indonesia akan marah. Kerana apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu terlalu lama guys. Terlalu lama, ratusan tahun dijajah. Jadi kepada anda yang menonton di sini, mungkin anda boleh bagi tahu berapa ratus tahun Indonesia dijajah. Jadi sebab itulah apabila ada negara lain coba untuk mengusik bahasa Indonesia, mengusik budayanya, mengusik orangnya, Indonesia akan marah guys. Kerana apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu perjuangannya yang begitu lama sekali guys. Jadi kepada anda yang menonton di sini, mungkin anda boleh tulis berapa tahun, tapi mungkin kalau saya tidak silap, yang penting 300 tahun lebih guys. Oke, itu yang pertama. Yang pertama guys, Indonesia itu dijajah ratusan tahun. Untuk mendapatkan kemerdekaan itu luar biasa. Yang kedua guys, kenapa Indonesia itu begitu sayang dengan negaranya, tidak mau ada mana-mana negara usik, tidak mau ada negara-negara yang merendahkan, ataupun mana-mana orang di luar sana merendahkan. Yang kedua, pahlawan penting Indonesia banyak yang terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan guys. Untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys, mungkin agak berbeza berbanding dengan negara lain. Mungkin negara lain ada yang melalui rundingan, ada yang melalui diplomasi, tapi berbeda dengan Indonesia guys. Indonesia mendapatkan kemerdekaan melalui penumpahan darah. Jadi sebab itulah apabila mana-mana negara yang coba mengusik Indonesia dan tidak tahu asal-usul sejarah Indonesia, merendahkan Indonesia, merendahkan pemimpin Indonesia, merendahkan bangsa Indonesia, Indonesia akan marah. Kerana apa? Indonesia merdeka saat ini hasil daripada pertumpahan darah, matinya banyak pahlawan-pahlawan luar biasa di Indonesia guys. Kenapa saya cakap seperti itu? Kerana waktu saya datang ke Lubang Buaya, guys, saya dapat melihat monumen pahlawan-pahlawan Indonesia yang dijaga dengan baik untuk memastikan anak-anak bangsa Indonesia akan terus mengingat mereka bahwa mereka inilah yang selama ini sanggup berkorban jiwa dan raga untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia guys. Dan ada banyak lagi. Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Saya kadang-kadang jealous sangat tengok Indonesia ni sekarang. Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Datuk Kumar Kota Johor, Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Fizal, you tengok, you kena alert ya. Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Dan betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga. Kan, sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen. Post Pak Long ni ada di sini, mak dia ni, depa pun carilah. Sehari tak jadi. Benda-benda macam ni man, kita nampak, kita santai sikit lah kan. Dari segi rekrutmen lah, kena ada orang yang betul-betul Scouting yang pergi tengok tu. Dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi. Tak jadi. Dan entah level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam Erick Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda. Dan pemain tu memang main di first team. Bukan biasa-biasa. Bukan Division 4. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul. Rekrutmen lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke. Tak, ni betul ni. Ex player. Betul. Okey, untuk scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni. Duk ada di mana? Okey, hantar pergi tengok betul-betul.
paycheck betul. Maksudnya hari tu pergi duduk sana 2 minggu, 2 minggu okay settle. Betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat ni ada ni seorang ni. Check. Player ni nak main tiba-tiba tak boleh. Tak check pula rules dengan FIFA. Benda-benda macam ni. Satu lagi persoalan, ada orang yang tak akan bersetuju. Apa pula pemain kita nak tak mana? Ini tambahan kepada pemain yang perlu kita bawa masuk. Sebab kalau Indonesia pun kita tengok mereka dah plan tu pun mereka dah tahu dah seperti macam kelayakan World Cup itu mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa takkan sampai ke tahap macam tu. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak ya. Bahkan ada sebuah jalan yang katanya dekat dari kota yang memang memang tak bagus lah, memang sudah berlubang-lubang, memang layak untuk diperbaiki tapi belum diperbaiki. Macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini si abangnya seolah-olah memang kasih sindiran kepada Bapak Menteri yang ada di atas sana sampai menebar ikan lele. Itu dari saking banyaknya airnya, kalau hujan kan mungkin itu juga penuh, gak nampak. Apabila hujan air berluap-luap di jalan, gak nampak atau bisa menyebabkan pengendara roda 2 atau pengendara motor boleh jatuh karena tak nampak di jalan yang berlubang macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga abangnya tadi, abang yang cinta dengan NKRI harga mati, memang mereka memang mengatakannya memang menurut Mas Farhan memang betul banget menurut Mas Farhannya para sahabat, karena apabila yang melecehkan seperti bahasa-bahasa di Indonesia memang itu memang tak baik, memang banyak orang yang memang tak suka apabila orang yang merendahkan negara Indonesia. Tapi kalau seperti yang Kukuri cakap itu, kita ini dibilang antek-antek yang merendahkan negara kita sendiri, itu tidak benar para sahabat dan teman-teman. Kita ini hanya membuat studi banding bagaimana negara kita itu menjadi lebih maju seperti negara-negara yang sudah sukses menjadi negara maju macam itu ya para sahabat. Dan dari segi keamanan dan juga segi kebersihan, kita mau negara kita itu seperti negara-negara yang sudah maju. Itu teman-teman para sahabat dan teman-teman, pesan-pesan buat teman-teman Mas Farhan apabila memang ada kesempatan untuk bekerja ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, jangan sampai datang secara ilegal. Apalagi di saat ini memang saat gentar, memang banyak diburu para TKW, TKI yang secara ilegal. Itu makanya kalau mau datang ke negara orang harus lewat agen yang resmi, jalur yang resmi, lewat secara halal. Macam itu ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.